Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di EduCenter TV Channel. Kali ini saya akan membahas tentang override. Apa itu override? Override itu artinya mengesampingkan. Jadi ketika pembelajaran online ada tes sumatif misalkan, atau ujian, atau kuis, atau ujian yang lain, ketika biasanya ini dialami oleh banyak sekali kejadian-kejadian yang memerlukan pertimbangan, yaitu kebijakan dari seorang teacher atau dosen atau instruktur. Jadi, Pak, kemarin koneksi internet di tempat saya putus. Pak, kemarin terjadi pemadaman lampu sehingga kuis tidak bisa dilanjutkan. Nah, tentu dalam pembelajaran mandiri, pembelajaran online, ketika dijumpai hal seperti ini, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan banyak hal, yaitu toleransi dan kewenangan. Jadi itu hak wewenang penuh oleh seorang teacher atau dosen ataupun instruktur. Nah, di LMS kejadian seperti ini bisa ditolerir atau diberi kebijakan memberikan batasan waktu, misalkan diperpanjang lagi atau dibuka lagi. Nah, di LMS berbasiskan model itu ada menu namanya override. Nah, bagaimana cara menggunakannya di LMS PPG, khususnya PPG dalam jabatan tahun 2001? Baik, kita simak sebagai berikut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, sebagai instruktur, ini tentunya sebagai instruktur, bukan sebagai mahasiswa atau peserta didik. Nah, di sini saya coba menggunakan akun sebagai instruktur. Nah, kemudian setelah login, Bapak Ibu masuk ke diklatku. Nah, diklatku ini, kemudian masuk ke modul. Nah, di sini seperti biasa muncul dari pendahuluan, pendalaman, perancangan, uji komprehensif, praktik pembelajaran. Kita masuk ke pendalaman materi. Nah, misalkan pilih, kita misalkan ada di analisis materi aja bidang studi. Misalkan saya sudah mencoba, misalkan tes sumatif modul 1. Ketika ada ujian, terjadi beberapa kejadian. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, seperti biasa, cari logo seperti ini, seperti gear. Ini diklik. Nah, Bapak Ibu bisa memilih, melihat dulu sebelum kita user override, kita memberi kesempatan misalkan. Tapi kalau memang sudah ditentukan tanggalnya sekian, jam sekian harus selesai, yaitu role kewenangan penuh ada di teacher atau dosen. Nah, pilih result, kita ingin melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah peserta yang sudah saya perbesar lagi ya, biar terlihat lebih jelas terang benderang. Nah,
Misalkan di sini bisa dilihat. Nah, yang merah-merah ini kejadiannya bisa jadi kejadiannya, keboleh jadiannya ini silang merah ini tidak mengikuti kuis atau waktunya sudah habis. Nah, bagaimana cara memberi kesempatan atau lampu padam? Nah, keboleh jadian ini kita sebagai teacher memiliki kewenangan, misalkan mau diperpanjang waktunya. Nah, di sini tadi saya mencatat ada Fristina, Evi, ini Fristina juga di yang ketiga, keempatnya itu juga silang. Nah, ini silang. Kalau yang sudah tercentang ini sudah komplit, sudah mengikuti. Nah, ini adalah peserta yang mengikuti ujian tersebut. Nah, ini di user override. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat ini, kita kembali lagi ke gear. Tadi result ya, kita melihat para peserta ujian. Misalkan ada, kok ini sumatifnya nggak bisa dibuka, kok ini sudah nggak bisa masuk lagi, karena itu settingnya sudah diatur, sudah ditentukan bahwa ujian tanggal sekian selesai jam sekian. Jadi harus selesai apa yang sudah disetting oleh teacher. Nah, kita bisa memberikan kebijakan di user override. Nah, add user override. Nah, siapa yang mau dikasih? Jadi kita bisa memilih siapa yang mau nih, misalkan tadi Fristina ini, Fristina Nurstiati, kita tadi ada silang terputus. Nah, silakan Bapak Ibu juga bisa memberikan password untuk kejadian atau ujian tertentu. Nah, di sini tadi kita mencari siapa yang mau ditambahkan pada ujian tes sumatif modul 1 misalkan. Nah, silakan dibuka tanggal berapa, terus tutupnya jam berapa, kita bisa tentukan di sini. Nah, terus limit jamnya sampai jam berapa. Nah, diatur di sini. Nah, kalau mau menambahkan lagi siapa? Save and enter another override. Atau kalau cuma satu orang, misalkan dia putus atau koneksinya bermasalah, dengan kewenangan Bapak Ibu, nah disinilah pengaturannya, override. Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan agar mahasiswa tersebut bisa melanjutkan kembali. Ini saya ambil sampel, misalkan ini atas nama Fristina Nur Setiarti. Jadi terus kalau sudah disetting seperti ini Bapak Ibu sekalian, terus save. Kewenangan ini hanya pada teacher atau instruktur atau dosen. Baik sekalian Bapak Ibu, demikian uraian tentang override. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi instruktur, dosen, atau teacher, role teacher, sehingga Bapak Ibu bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa tersebut, karena kemungkinan ini jadi alasan mahasiswa. Nah, itu kembali lagi dalam pembelajaran daring, kebolehjadian itu sering terjadi. Oleh karena itu, sebagai teacher, role teacher, sebagai memiliki peran role teacher itu memiliki kewenangan tersendiri. Jadi silakan dipergunakan atau bijakkan
kebijakan itu ada pada teacher. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.